Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang ancaman bagi orang-orang yang meminta-minta padahal mereka hidup berkecukupan atau mampu bekerja. Dan di dalam bab ini Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala membawakan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan masalah itu. Dan kita kemarin sudah membaca sebagian hadis-hadis itu. Untuk majelis ini kita akan meneruskan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Larangan meminta-minta padahal mampu bekerja. Hadis yang pertama yang kita baca pada kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan." Kami bersembilan atau berdelapan atau bertujuh, ya. Kami ketika itu ada 7 orang atau 8 orang atau 9 orang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini kepada sahabat yang ketika itu bersama beliau. Di antara mereka ada Auf ibn Malik, tapi jumlah mereka antara 7, 8 atau 9 orang. Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Tidak maukah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Sahabat Auf ibn Malik mengatakan, "Wa kunna hadithi ahdin bi bai'ah." Padahal ketika itu kami baru saja membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lama sebelum itu kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami pun mengatakan, "Qad bay'naka ya Rasulullah." Kami telah membaiatmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah mengulangi ucapannya. Tidak maukah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabasatna aydiyana, maka kami pun memberikan tangan kami, mengulurkan tangan kami. Wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah fa'ala ma nubayya. Wahai Rasulullah, kami sudah pernah membaiatmu. Lalu kami harus membaiatmu dengan apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Yaitu agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wassalawatil khams, dan menjalankan salat 5 waktu. Wa tuti'u, dan mentaati pemimpin. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin kaum muslimin yang sah, bukan pemimpin kelompok-kelompok tertentu. Ya, yang dimaksud dengan
taat kepada pemimpin di sini adalah pemimpin kaum muslimin yang sah. Wa asarra kalimatan khafiyah. Dan setelah itu beliau mengatakan kata-kata yang samar. Lalu mengatakan lagi, wala tas'alun nasa syai'a. Dan jangan sampai kalian meminta kepada manusia sesuatu apapun. Jangan sampai kalian meminta kepada manusia sesuatu apapun. Inilah yang ada hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar para sahabatnya berbaiat kepada beliau, di antaranya agar mereka tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Kemudian sahabat Auf ibn Malik mengatakan, falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah. Sungguh aku benar-benar telah melihat sebagian dari mereka yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baiat tadi, ada yang tali pelananya jatuh dan dia tidak meminta kepada seorang pun untuk mengambilkan tali pelana itu. Jadi ketika orang ini sudah naik di atas tunggangannya, tali pelananya jatuh. Dia bisa meminta kepada temannya untuk mengambilkan tali pelana. Tapi karena dia telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta apapun kepada manusia, maka dia turun dari tunggangannya. Dia lakukan itu. Dia tidak mau meminta apapun kepada manusia. Turun dari tunggangannya, kemudian dia ambil pelananya, kemudian naik ke tunggangannya lagi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah semangat para sahabat dalam tidak meminta apapun kepada orang lain. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah kalau dia minta bantuan kepada orang lain untuk mengambilkan tali pelananya, itu dia berdosa? Jawabannya tidak. Dari sisi berdosanya tidak. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita masih bisa melakukan sendiri apa yang ingin kita lakukan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang bermanfaat untuk kita, maka lakukanlah. Lakukanlah. Kalau bisa mengambil sendiri barang, maka ambil sendiri. Kalau bisa mengangkat sendiri barang, angkat sendiri. Bukan berarti kalau kita minta kepada orang lain, maka kita berdosa, tidak. Di sini pembahasan bukan berdosa atau tidak. Ya, dalam masalah-masalah yang seperti ini masalah-masalah yang sepele, ya, remeh. Tidak sampai pada derajat keharaman kalau kita meminta kepada orang lain untuk mengambilkan pena misalnya, mengambilkan buku, mengambilkan gelas, mengambilkan ini, insya Allah tidak sampai pada derajat dosa. Tapi tetap lebih baik kita mengambil sendiri, selama itu tidak memberatkan kita. Ya. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semakin kita tidak membutuhkan manusia, maka semakin kita mulia. Semakin jauh kita dari kebutuhan terhadap manusia, maka kedudukan kita semakin mulia. Semakin kita dekat dengan kebutuhan terhadap manusia, maka kita semakin hina di hadapan manusia-manusia itu. Makanya, ya,
kalau kita bisa tidak meminta apapun kepada orang lain, lakukanlah. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kadang-kadang kita meminta bukan karena kita ingin meminta. Ya. Kadang-kadang kita meminta untuk memberikan pelajaran atau untuk mengajari seseorang atau untuk mendidik seseorang. Bagaimana, Ustadz? Kalau kita yang melakukannya sendiri, maka orang tersebut tidak akan bisa melakukan sesuatu itu dengan baik atau belajar melakukan sesuatu itu dengan baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apabila situasi dan kondisinya seperti ini, maka tidak masuk dalam hadis-hadis yang sedang kita bahas. Hadis-hadis yang sedang kita bahas adalah ketika kita meminta sesuatu karena kebutuhan kita. Padahal kita sebenarnya mampu melakukannya sendiri. Sedangkan yang ditanyakan, ya, bukan kita yang butuh, tapi orang itu yang butuh kepada kita. Ya, seperti misalnya kita ngajari anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk taat dan patuh kepada perintah orang tua. Sehingga kadang-kadang sebenarnya orang tua tidak butuh untuk diambilkan makanan, tidak butuh untuk diambilkan minuman. Tapi orang tua ingin mengajari anaknya untuk taat dan patuh. Maka orang tuanya meminta kepada anaknya untuk melakukan hal tersebut. Ambilkan ayah makanan. Ambilkan ayah minuman. Ambilkan ibu sapu. Tujuannya bukan karena kebutuhan, ya. Tapi tujuannya adalah untuk mendidik anak agar membantu orang tuanya, agar berbakti kepada orang tua. Membiasakan anak untuk patuh kepada perintah orang tua. Kalau anaknya membantah, orang tua bisa ngasih pelajaran. Yang seperti ini insya Allah tidak masuk, ya, dalam hadis-hadis yang mencela permintaan kepada orang lain. Karena tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang yang disuruh, kepada orang yang diperintah. Begitu pula dengan seorang guru. Ketika memerintahkan kepada muridnya untuk melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk mendidik anak didik itu, agar dia bisa melakukan sesuatu itu dengan baik. Membiasakan anak didik untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik. Ya, yang seperti ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Taib. Yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Dzar. Orang yang sangat aku cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Yang pertama, bihubbil masakin, mencintai orang-orang miskin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan ini sangat penting? Karena ini diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau bukan sesuatu yang sangat penting, tentunya tidak akan diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Cintailah orang-orang miskin. Dengan kecintaan kita kepada orang-orang miskin, kita akan mendapatkan maslahat yang sangat besar. Ya. Kita akan didoakan oleh mereka dengan doa-doa kebaikan. Kita juga akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan kita kepada mereka.
Kita akan dilapangkan rezekinya. Kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kita. Karena kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan itu. Cintailah orang miskin dan berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Wa an adnau minhum, wa an adnu minhum, dan agar aku dekat kepada mereka. Wa an anzura ila man huwa asfalu minni, dan agar aku melihat kepada orang yang dunianya lebih rendah daripada aku. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat penting bagi kita. Dalam masalah duniawi, lihatlah yang di bawah kita. Jangan melihat yang di atas kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang seperti itu lebih dekat kepada sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti itu lebih jauh dari tindakan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, lihatlah yang keadaan dunianya di bawah kita. Jangan melihat orang yang keadaan dunianya di atas kita. Kalau kita baru punya sepeda, lihatlah orang yang belum punya sepeda. Kalau kita masih ngontrak rumahnya, lihatlah orang yang tidak punya rumah sama sekali, ngontrak pun tidak mampu. Kalau kita misalnya ya baru mendapatkan jabatan yang rendah, maka lihatlah orang-orang yang untuk mendapatkan jabatan itu pun tidak mampu. Kalau kita baru diberikan harta yang cukup, tidak berlebih, lihatlah orang-orang yang di bawah kita, yang keadaan hartanya pun sangat kekurangan. Dengan seperti itu, kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau kita melihat orang yang keadaan dunianya di atas kita. Maka sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan terasa kurang, akan terasa sedikit. Misalnya ya, kita sudah punya mobil. Kita sudah punya mobil. Mobil yang sudah lumayan bagus. Kisaran harga sudah 400 juta misalnya. Kalau kita melihat orang yang di atas, ini tetangga saya punya mobil harganya 2M. Maka yang harganya 400 juta itu terasa sedikit. Karena bandingannya dengan 2M, 5 kali lipatnya. Misalnya ada orang sudah punya rumah yang sudah cukup, ya, cukup untuk kebutuhan dia, tapi tidak mewah. Kalau dia melihat tetangganya yang rumahnya mewah, maka rumah yang sudah cukup itu akan terasa sedikit, akan diremehkan oleh dia. Kalau misalnya ada orang yang sudah lumayan kaya, dia melihat orang yang lebih kaya dari dia. Misalnya harta dia sampai 50M. Kemudian dia melihat temannya. Dia lihat terus temannya itu, dia perhatikan hartanya sampai 1T. Maka yang 50M itu terasa sedikit. Beda kalau sebaliknya.
Makanya jadilah orang-orang yang melakukan wasiat Rasulullah ini. Lihatlah orang yang keadaan dunianya lebih rendah daripada kita. Ini dalam masalah dunia. Dalam masalah akhirat, lihatlah orang yang keadaan akhiratnya lebih tinggi dari kita. Agar kita semangat. Dan kita menganggap sedikit amalan kita. Ya, dalam masalah akhirat, jangan melihat orang yang keadaan akhiratnya di bawah kita. Karena itu akan menjadikan kita ujub. Akan menjadikan kita sombong. Akan menjadikan kita merasa cukup dengan amalan kita. Padahal sebenarnya, hakikatnya, kita sangat kekurangan. Dalam masalah akhirat, jangan melihat orang yang di bawah kita. Itu akan sangat bahaya dan bisa membinasakan kita. Tapi dalam masalah dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Wala anzura ila man huwa fawqi, dan agar aku tidak melihat orang yang keadaan dunianya di atasku. Wa an asila rahimi wa in jafani. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar, agar aku menyambung tali kekerabatan walaupun kerabat itu berlaku tidak baik kepadaku. Menjaga tali kekerabatan ini juga sangat penting ya untuk kita semuanya. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Alladzi tasaaluna bihi wal arham, ay wattaqul arham. Salah satu penafsirannya seperti itu. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling memintanya dengan Allah. Saling memintanya dengan nama Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling meminta di antara kalian dengan nama Allah. Wattaqul arham, dan takutlah kepada rahim, ya, tali kekerabatan. Takutlah kepada tali kekerabatan, maksudnya jaga. Tali kekerabatan itu jangan dirusak, tapi dijaga. Kalau ada yang memutus tali kekerabatan, maka sambung tali kekerabatan. Kita akan mendapatkan pahala orang yang menyambung tali kekerabatan. Wa an uktsira min qauli la haula wa la quwwata illa billah. Dan agar aku memperbanyak bacaan zikir la haula wa la quwwata illa billah. Wa an atakallama bimurril haqq, dan agar aku mengatakan kebenaran walaupun pahit. Dan agar aku mengatakan pahitnya kebenaran, maksudnya mengatakan yang benar walaupun rasanya pahit. Wa alla ta'khudhani billahi laumata laim, dan agar aku tidak takut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dari celaan-celaan orang-orang. Ya. Orang kalau membela agama Allah Subhanahu wa taala akan banyak yang mencela. Orang kalau membela kebenaran akan banyak yang mencela. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita semuanya, ya, ini kepada sahabat Abu Dzar, tapi ya, hukumnya itu untuk semua umatnya. Wasiat Rasulullah untuk satu orang, itu berarti wasiat Rasulullah untuk semua umatnya. Ketika wasiat ini ditujukan kepada sahabat Abu Dzar, maka sebenarnya beliau berwasiat kepada seluruh umatnya dengan wasiat-wasiat ini. Makanya sahabat Abu Dzar menyampaikannya kepada orang lain. Wa alla ta'khudhani billahi laumata laim. Dan agar aku tidak takut celaan orang-orang ketika membela kebenaran. Wa alla as'alan nasa syai'ah. Ini yang terakhir, ini yang diinginkan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Dan agar aku tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Agar aku tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan ya betapa pentingnya kita menjaga izzah, menjaga kemuliaan kita. Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, maka lakukan. Kalau kita bisa melakukan sesuatu tanpa meminta bantuan kepada orang lain, maka lakukan. Kalau sudah memberatkan, ya minta bantuan kepada orang lain, tidak ada masalah. Taib, hadis yang berikutnya dari sahabat Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani." Aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun memberikan aku apa yang aku minta. Kemudian aku meminta beliau lagi dan beliau pun memberikannya lagi. Kemudian aku meminta kepada beliau lagi dan beliau pun memberikan apa yang aku minta kepadaku lagi. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau dimintai sesuatu tidak pernah tidak memberikan. Beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang, sekalipun tidak pernah. Kecuali kalau tidak ada. Kalau masih ada, walaupun sedikit, Rasulullah SAW akan kasihkan. Nanti akan kita baca ya hadis yang menunjukkan betapa dermawannya Rasulullah SAW. Setelah permintaan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Hakim, "Ya Hakim, hadzal mal khadirun hulwun." Wahai Hakim, harta dunia ini terlihat hijau dan terasa manis. Harta dunia ini terlihat hijau, terlihat menarik dan terasa manis. Makanya semua orang menginginkannya. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Barang siapa yang mengambil harta dunia ini dengan hati yang tenang, tidak tambak, tidak tamak, tidak ambisius, maka dunia itu atau harta yang ada padanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak fih. Barang siapa yang mengambil harta dunia ini dengan tamak dan ambisi yang kuat, sehingga dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia yang dia dapatkan tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Sehingga dia menjadi orang yang makan tapi tidak kenyang. Makan tidak kenyang, makan tidak kenyang. Inilah perumpamaan orang yang mengejar dunia tapi tidak memperhatikan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan terus dilenakan oleh tindakan memperkaya diri. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian tindakan memperbanyak harta. Orang yang punya ambisi kuat untuk mengumpulkan harta, orang yang ketika mengumpulkan harta tidak memperhatikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang seperti ini. Ya'kul wa la yashba'. Dia makan tapi tidak akan kenyang.
Dia sudah dapat harta yang banyak, tapi masih merasa kurang. Masih seperti orang kelaparan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Setelah mendapatkan nasihat ini, maka sahabat Hakim radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu dengan benar, demi Allah, zat yang mengutusmu dengan benar, maksudnya dengan nyata, dengan kebenaran, aku benar-benar tidak akan mengambil dari seorang pun setelahmu sesuatu apapun sampai aku berpisah dengan dunia ini, sampai aku mati. Ini janji dari siapa? Hakim ibn Hizam. Setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sahabat Hakim tidak mau meminta apapun kepada seorang pun sampai meninggalnya. Subhanallah. Dan beliau buktikan itu. Disebutkan dalam riwayat ini, fakana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu yad'u Hakiman liyu'tiyahu al-'ata. Setelah ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di zaman beliau, di zaman kekhalifahan beliau, beliau pernah memanggil sahabat Hakim ibn Hizam untuk beliau beri pemberian, untuk memberikan sesuatu kepadanya. Tapi sahabat Hakim ibn Hizam tidak mau menerimanya sama sekali. Sehingga akhirnya sahabat Umar ibn Khattab mengatakan, "Ya ma'asyaral muslimin, ushhidukum ala Hakim anni Bismillah. a'ridu Assalamualaikum alaihi Ustaz. haqqahu." Ya, Suara Ustaz tidak terdengar. Sudah terdengar. sudah. Alhamdulillah sudah Ustaz. Apa lanjut? Dari tadi enggak Dari terdengar. awal masuk ya? Taib. Iya, dari awal masuk Ustaz suaranya terdengar. Taib. Taib ya jemaah, mohon maaf karena banyaknya kendala teknis ya. Taib, tadi saya ingin menyampaikan bahwa Hakim ibn Hizam ya setelah bersumpah bahwa beliau tidak mau meminta apapun kepada siapapun sampai meninggal dunia, beliau buktikan janji itu. Beliau buktikan sumpah itu. Sampai ketika datang pemerintahan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar pernah memanggil sahabat Hakim ibn Hizam untuk diberikan ata, ya, pemberian dari Baitul Mal. Tapi sahabat Hakim ibn Hizam tidak mau menerimanya. Ketika pemerintahan berpindah ke tangan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar pun pernah memanggil sahabat Hakim ibn Hizam untuk memberikan ata ini, memberikan sesuatu, pemberian dari Baitul Mal. Tapi sahabat Hakim ibn Hizam tidak mau menerimanya juga. Karena beliau telah bersumpah dengan sumpah yang sangat berat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ya ketika pemberian sahabat Umar ibn Khattab ditolak oleh sahabat Hakim ibn Hizam, sahabat Umar mengatakan, "Ya ma'asyaral muslimin, wahai jamaah kaum muslimin, ushidukum ala Hakim anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamallahu lahu fi hadzal fai." Wahai jamaah kaum muslimin, aku sekarang mempersaksikan kepada kalian bahwa aku
telah menawarkan bagian yang Allah berikan kepada hakim dari harta fai ini. Harta fai itu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin selain dari peperangan, ya. Tidak ada peperangan, tapi musuh lari. Yang ditinggalkan itu jadi harta fai, ya. Dan biasanya dibagi oleh pemimpin kaum muslimin. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ingin memberikan bagiannya sahabat Hakim ibn Hizam dari harta fai itu. Tapi ternyata Hakim ibn Hizam tidak mau menerimanya. Makanya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mau nantinya disalahkan oleh orang setelahnya. Makanya beliau mempersaksikan hal ini kepada jamaah kaum muslimin. Wahai jamaah kaum muslimin, aku sekarang mempersaksikan hal ini kepada kalian. Aku telah memberikan atau menawarkan harta ini kepada Hakim ibn Hizam, tapi dia menolaknya. Falam yarza' hakimun ahadan minan nasi ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Hakim ibn Hizam benar-benar tidak pernah mengambil lagi sesuatu apapun dari siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sampai beliau meninggal dunia. Subhanallah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, lihatlah kegigihan Hakim ibn Hizam untuk tidak meminta apapun atau mengambil apapun dari siapapun. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan ini menunjukkan ketulusan hati sahabat Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu dalam hal tidak meminta atau tidak mengambil sesuatu apapun dari orang lain. Dan tentunya ya yang seperti ini bukanlah kewajiban bagi kita. Itu bisa jadi menjadi kewajiban bagi sahabat Hakim ibn Hizam karena beliau telah bersumpah. Tapi yang seperti ini ya bukan kewajiban bagi orang yang tidak bersumpah dengan sumpah yang seperti itu. Walaupun tetap saja berusaha untuk tidak menerima dari orang lain, tidak mengambil dari orang lain, tidak meminta apapun walaupun kecil kepada orang lain, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man takaffala li alla yas'alan nasa syai'a atakaffalu lahu bil jannah." Faqultu ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Barang siapa yang bisa menjamin aku, ini kata Rasulullah ya, barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk tidak meminta apapun kepada manusia, aku akan memberikan jaminan dia dengan surga. Maksudnya, aku akan menjamin dia masuk surga. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun, maka aku akan menjamin dia masuk surga. Sahabat Thauban mengatakan, aku wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya menjamin tidak akan meminta apapun kepada manusia. Maka akhirnya sahabat Thauban tidak meminta apapun kepada orang lain untuk mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat lain, fakana Thauban yaqa'u
sautuhu wa huwa raqib. Fala yaqulu li ahadin nawilni hatta yanzila fayakhudhahu. Pernah suatu ketika sahabat Thauban ini yang telah memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya tidak akan minta kepada siapapun sesuatu apapun. Suatu ketika tali pelananya jatuh sedangkan dia sudah naik di atas kendaraannya, di atas tunggangannya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau turun. Beliau tidak mengatakan kepada orang lain yang di dekat beliau, nawilnih, ambilkan tali pelanaku, ambilkan tali pelanaku. Beliau tidak mengatakan seperti itu, tapi beliau turun. Turun, beliau ambil, kemudian beliau naik lagi. Untuk membuktikan bahwa beliau benar-benar teguh dengan jaminan tidak akan meminta apapun dari orang lain. Dan kalau ada orang yang seperti ini ya, maka balasannya istimewa ya. Rasulullah katakan, atakaffalu lahul jannah. Aku akan memberikan jaminan surga untuk dia. Ini bukan Rasulullah yang menjamin ya, tapi Rasulullah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Taib. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Thalathun walladhi nafsi biyadihi in kuntu lahalifan alaihim in kuntu lahalifan alaihinna." Ada 3 perkara yang aku berani bersumpah atas 3 perkara tersebut demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ya, aku berani bersumpah pada 3 hal ini. Dengan sumpah apa? Dengan sumpah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Yang pertama apa? La yanqusu malun min sadaqah fatasaddaqu. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang tidak yakin dengan hadis-hadis yang seperti ini. Padahal Rasulullah SAW sampai bersumpah bahwa ini benar-benar nyata. Padahal kalau Rasulullah SAW tidak bersumpah pun, apa yang dikatakan oleh beliau benar. Tapi beliau sampai memberikan penekanan dengan sumpah bahwa ini benar-benar nyata. Harta yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita berikan kepada orang lain, itu akan kembali. Karena Rasulullah katakan, sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. La yanqusu malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Makanya Rasulullah katakan, fatasaddaqu, sedekahlah kalian. Akan kembali. Dan itu sudah dijamin. Maka jangan menjadi orang yang pelit. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Berusahalah untuk menjadi pemberi. Dan jangan khawatir harta kita berkurang dengan sedekah itu. Memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam juga melarang kita untuk berlebih-lebihan ketika bersedekah. Tapi jangan sampai kita pelit dalam bersedekah. Berlebih-lebihan jangan. Tapi tidak bersedekah atau pelit pun jangan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ketika berinfak mereka tidak berlebihan. Mereka juga tidak
terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, mereka berada di tengah-tengahnya. Ya, mereka berada di pertengahan. Kalau bersedekah tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit dengan hartanya. Yang kedua, wala ya'fu 'abdun 'an madhlamatin illa zadahu Allahu biha 'izzan yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang memberikan maaf. Tidak ada seorang pun yang memaafkan orang lain karena kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, kecuali dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan bagi dia di hari kiamat nanti. Semakin banyak kita memaafkan orang lain, maka kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, wala yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta. Meminta-minta di sini maksudnya adalah meminta-minta untuk dirinya. Saya selalu tekankan hal ini. Karena sebagian orang ya menganggap bahwa meminta-minta di sini itu berlaku umum. Walaupun untuk orang lain, dimasukkan ke dalam hadis yang menjelaskan tentang tidak baiknya meminta-minta. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis yang ada dan kita kumpulkan semuanya dalam satu paragraf, maka kita akan memahami bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan meminta-minta untuk diri sendiri, untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri. Ini yang masuk dalam celaan meminta-minta. Adapun meminta-minta untuk berjihad di jalan Allah, meminta-minta untuk berdakwah di jalan Allah, ya, untuk kebutuhan dakwah, untuk masjid Allah, untuk orang lain yang sedang terkena bencana, maka yang seperti ini tidak masuk dalam hadis-hadis tersebut. Karena sebenarnya itu bukan meminta-minta. Sebenarnya itu adalah mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, untuk bersedekah, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya ke bab itu, bukan ke bab meminta-minta yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaftahu 'abdun baba mas'alah. Tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan untuk dia pintu kefakiran. Ya. Dia selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Padahal sebenarnya cukup. Tapi dia selalu merasa kurang. Dan ini nyata jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersumpah dalam hal-hal ini. Ya, banyak orang yang sebenarnya keadaan hartanya sangat mencukupi. Tapi karena sudah terbiasa meminta-minta, ya, dia selalu bergantung kepada orang lain. Selalu menunggu orang lain untuk memberikan sesuatu kepada dia. Dan ini jelas ya, ini jelas merupakan bentuk kefakiran pada diri seseorang. Ini bentuk kemiskinan pada diri seseorang. Hatinya ada rasa miskin. Ada rasa fakir di hatinya. Rasa membutuhkan orang lain. Ini kalau orang sudah terbiasa membuka pintu meminta-minta kepada orang lain. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan meminta. Jangan meminta. Kalau diberi, maka kita bisa memilih. Kita bisa menerimanya, kita bisa menolaknya. Pada asalnya kita terima, tapi pada sikon tertentu kita
dianjurkan untuk menolak atau bahkan diwajibkan untuk menolak. Tapi jangan sampai kita meminta sesuatu kepada orang lain. Berusahalah untuk mencukupi diri sendiri. Inilah seorang muslim yang punya izzah. Seorang muslim yang punya harga diri, punya kemuliaan. Kalau butuh sesuatu, berpikirlah bagaimana aku bisa melakukan sesuatu itu dengan sendiri. Nanti kalau misalnya ada tawaran, ya diterima, tidak ada masalah. Yang penting kita tidak memintanya kepada orang lain. Tapi kalau misalnya ada tawaran dari orang lain, tapi dengan syarat-syarat tertentu, atau dengan adanya kekhawatiran nantinya kita akan dimanfaatkan, maka pada situasi dan kondisi seperti itu kita boleh menolaknya. Karena dorongan untuk menjauhkan diri dari mudarat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini juga kisah yang menarik dan memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laqad sami'tu fulanan wa fulanan yuhsinani ats-tsana, yadhkurani annaka a'taitahuma dinarain." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendengar si fulan dan si fulan, dua orang. Dua orang ini memujimu dengan pujian-pujian yang baik. Dua orang ini mengatakan bahwa engkau telah memberikan keduanya 2 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi lakinna fulanan ma huwa kadzalik." Demi Allah, akan tetapi si fulan, ya ini salah satu dari keduanya. Akan tetapi yang si fulan ini, dia tidak seperti itu. Tidak seperti yang dia katakan, bahwa aku memberikan dia 2 dinar saja. Laqad a'taituhu ma baina 'asharatin ila 100. Fama yaqulu dzalik. Sebenarnya aku telah memberi dia antara 10 sampai 100 dinar, tapi dia tidak mengatakannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kenyataan yang banyak dikatakan atau banyak terjadi pada orang-orang sampai di zaman kita. Seringkali ketika seseorang diberi sesuatu oleh orang lain, dia tidak mengatakan hal itu kepada orang lain. Ya, dia tidak mengatakan bahwa ini pemberian dari si fulan. Karena apa? Karena ada rasa malu. Memang seperti itu. Fitrah manusia seperti itu. Malu, ya sebenarnya ada rasa malu ketika diberi oleh orang lain. Makanya tidak dikabarkan kepada orang lain. Kalau tidak dikabarkan, masih tidak ada masalah ya, karena tidak ada dusta. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang berdusta. Dikasih banyak, yang disebutkan sedikit. Ini yang menjadi masalah. Kalau dikasih, kemudian dia tidak sebutkan, maka di situ tidak ada kebohongan ya. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang berbohong. Dan jangan sampai kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati yang seperti ini. Wallahi lakinna fulanan ma huwa kadzalik. Demi Allah,
si fulan ini keadaannya tidak seperti itu. Tidak seperti yang dia sampaikan. Laqad a'taituhu ma baina 'asharatin ila mi'ah. Fama yaqulu dzalik. Aku telah memberikan kepada dia antara 10 sampai 100 dinar, tapi dia tidak mengatakan hal itu. Ama wallah, inna ahadakum la yukhriju mas'alatahu min 'indi yata'abbatuha naran. Demi Allah, sungguh ada salah seorang dari kalian yang dia mengajukan permintaannya kepadaku. Lalu aku berikan apa yang dia minta. Dan dia bawa di bawah ketiaknya api neraka. Ya, orang di zaman dahulu ya banyak yang membawa sesuatu di bawah ketiak. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada orang-orang yang meminta kepadaku, tapi dia sebenarnya diharamkan untuk meminta-minta. Tapi aku beri. Ketika dia bawa, sebenarnya yang dia bawa itu adalah api neraka. Karena dia membawa sesuatu yang tidak dia berhaki, ya. Sebenarnya dia tidak berhak untuk membawanya. Dia membawa sesuatu, dia mengambil sesuatu yang sebenarnya dia tidak berhak untuk mengambilnya. Makanya sesuatu itu menjadi api neraka. Mendengar perkataan ini, sahabat Umar terheran-heran. Secara logika, ya, kalau Rasulullah tahu itu api neraka, kenapa Rasulullah kasihkan? Secara logika seperti itu, dan itu yang dikatakan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lima tu'tiha iyyahum?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau berikan kepada mereka? Padahal engkau tahu bahwa itu api neraka. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama asna?" Lalu apa yang harus aku lakukan? Ya'bauna illa bidzalik, ya'bauna illa dzalik wa ya'ballah liyal bukhl. Mereka tidak mau kecuali melakukan itu, yaitu meminta kepadaku. Dan Allah tidak ingin aku menjadi orang yang bakhil. Allah tidak ingin aku bakhil. Dan mereka tidak mau, tidak ingin kecuali meminta kepadaku. Maka terpaksa aku harus berikan. Itu yang menjadi jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini menunjukkan ya bahwa meminta-minta itu pada asalnya tidak boleh. Meminta-minta itu pada asalnya diharamkan. Ya. Makanya di majelis yang sebelumnya ya kita pernah membaca, kita sudah membaca hadis yang mengatakan bahwa meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali untuk 3 orang. Meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali untuk 3 orang. Ini menunjukkan bahwa meminta-minta itu pada asalnya tidak boleh, diharamkan. Dibolehkan untuk 3 orang. Untuk orang yang miskin, untuk orang yang terlilit hutang, dan untuk orang yang punya tanggungan karena mendamaikan suatu kaum atau menanggung diat seseorang. Itulah 3 orang yang boleh untuk meminta-minta. Untuk selain itu, maka tidak dibolehkan. Taib. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abu Bishr Qabisah ibn Mukharik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Tahammaltu hamalah. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha." Aku pernah menanggung
tanggungan diat atau hutang karena mendamaikan suatu kaum. Hamalah itu bisa berupa tanggungan diat, bisa berupa tanggungan karena mendamaikan dua kelompok yang bertikai atau dua orang yang bertikai. Intinya ini tanggungan. Ya, tanggungan yang menjadikan seseorang akhirnya harus membayar nominal yang besar. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha. Maka aku pun akhirnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hal itu. Faqal aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha. Berdirilah sampai datang harta sedekah sehingga aku bisa menyisihkan harta sedekah itu untuk keperluanmu. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Ya. Berdirilah sampai datang harta zakat. Zakat itu dikumpulkan di Baitul Mal dahulu. Dari Baitul Mal nanti dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai kebutuhan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Biar datang harta zakat dulu, nanti dari harta zakat itu aku sisihkan untukmu, untuk keperluanmu itu. Tsumma qal, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu li ahadin thalatha. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa meminta-minta itu pada asalnya hukumnya haram kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalah. Yang pertama adalah orang yang menanggung tanggungan. Hamalah itu sebagaimana saya sebutkan tadi bisa berupa tanggungan karena kewajiban membayar diat. Bisa berupa tanggungan karena kebutuhan untuk mendamaikan 2 kelompok yang bertikai atau 2 orang yang bertikai. Rasulullah katakan rajulun tahammala hamalah, orang yang harus menanggung tanggungan. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apakah orang ini kaya atau miskin. Dua-duanya dibolehkan. Walaupun yang menanggung tanggungan itu orang kaya, dia mampu membayar sendiri, tetap dia boleh meminta-minta. Karena permintaan itu bukan untuk dirinya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa meminta-minta yang dicela dalam hadis-hadis, dalam dalil-dalil, itu adalah meminta-minta untuk diri sendiri. Kalau meminta-minta bukan untuk dirinya sendiri, maka tidak ada masalah. Nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengingkari Qabisah radhiyallahu taala anhu yang ketika itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk hamalah, untuk tanggungan yang beliau pikul, tanggungan yang dibebankan kepada beliau. Rajulun tahammala hamalah. Orang yang pertama yang boleh untuk meminta adalah orang yang memikul tanggungan. Fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Maka dibolehkan bagi dia untuk meminta-minta sampai dia mendapatkan itu. Kemudian setelah itu dia harus menahan diri dari meminta-minta lagi. Wa rajulun asabathu jaihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aish. Orang yang kedua yang boleh meminta-minta adalah orang yang mendapatkan musibah. Yang musibah tersebut menghabiskan hartanya. Maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan penghidupan yang cukup.
Yang ketiga, wa rajulun asabathu faqah. Orang yang jatuh miskin. Hatta yaqula thalathatun min dhawil hija min qaumi. Sampai ada 3 orang yang dewasa, sampai ada 3 orang yang bijaksana dari kaumnya mengatakan laqad asabat fulanan faqah. 3 orang itu mengatakan, sungguh si fulan telah jatuh miskin. Fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min 'aishin aw qala sidadan min 'aish. Orang yang seperti ini boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan kemampuan untuk hidup sendiri, hidup mandiri. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtun ya'kuluha sahibuha suhta. Selain 3 ini, wahai qabisah, maka itu permintaan yang diharamkan. Ya. Permintaan-permintaan yang selain 3 ini hasilnya menjadi apa? Harta haram. Orang yang memakannya, dia memakan harta yang haram. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, suhtun. Suht itu harta yang didapatkan dari cara yang diharamkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Takutlah dari tindakan meminta-minta harta kepada orang lain. Karena ancamannya banyak. Di majelis sebelumnya kita sebutkan ancaman-ancaman yang bermacam-macam, ya. Nanti di hari kiamat tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ini sesuatu yang mengerikan, ya. Tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Dan bukan hanya dalam waktu 1 hari 2 hari. Nggak hanya 1 tahun 2 tahun. Di padang mahsyar itu 1 harinya 50.000 tahun dalam keadaan seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan hukuman-hukuman yang lainnya. Siksa-siksa yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaghnu 'anin nasi walau bi syausis siwak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersikap cukuplah dari tindakan meminta-minta kepada orang lain. Ya, maksudnya jauhilah sikap meminta-minta kepada orang lain. Istaghnu an-nas. Jadilah orang yang tidak butuh kepada orang lain. Jadilah orang yang tidak butuh kepada orang lain. Walau bisyausis siwak. Walaupun dengan serat yang terpisah dari siwak saat dipakai. Kalau kita pernah memakai kayu siwak, ya, itu kalau kita sedang siwak, itu seringkali ada serat-serat yang terpisah dari kayu siwak itu. Serat yang terpisah dari kayu siwak itu sesuatu yang sedikit. Rasulullah mengatakan, walau bisyausis siwak. Jadilah orang yang tidak butuh kepada manusia walaupun dengan serat-serat yang terpisah dari kayu siwak saat digunakan. Kalau masih bisa cukup dengan serat-serat itu, yang sedikit itu, jangan minta kepada manusia. Ini maksud dari hadis ini. Lebih baik hidup sederhana daripada meminta-minta kepada orang lain.
Dan ini suatu penekanan yang sangat luar biasa ya. Kita tidak mungkin cukup dengan serat yang terpisah dari siwak saat dipakai untuk makan. Tidak mungkin cukup itu. Tapi itu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan penekanan. Kalau sesuatu yang sedikit itu mencukupi kalian, maka jangan minta-minta kepada orang. Tapi ya keadaan orang biasa pasti tidak cukup ya. Tidak cukup sesuatu yang sedikit itu untuk dirinya. Pasti kurang. Itulah bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan penekanan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita meminta-minta, ngemis-ngemis kepada orang lain untuk kebutuhan kita sendiri. Ya, kalau untuk kebutuhan orang lain yang terkena musibah, kalau untuk kebutuhan dakwah ilallah, ya, untuk kebutuhan kaum muslimin secara umum, untuk kebutuhan masjid, ya, insya Allah yang seperti itu tidak ada masalah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah." Tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai tetangganya selamat dari gangguannya. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman seorang hamba sampai tetangganya aman dari gangguannya. Gangguannya ini banyak sekali ya. Gangguan itu bisa berupa tindakan kezaliman. Gangguan itu bisa berupa suara. Gangguan itu bisa berupa bau. Gangguan itu bisa berupa air. Iya. Air yang mengganggu tetangganya, bisa jadi. Gangguan itu bisa berupa pemandangan. Misalnya, ya, dari rumahnya terpancar sinar yang menyilaukan tetangganya. Misalnya dia masang kaca cermin di sudut rumahnya. Kalau ada matahari, maka akan menyilaukan tetangganya. Ya seperti ini tidak boleh ya. Itu gangguan. Dan gangguan bisa berupa tingkah laku, bisa berupa ucapan, bisa berupa gunjingan dan seterusnya. Ini semuanya harus kita tinggalkan. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai tetangganya aman dari gangguannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Tamu harus kita muliakan. Yang dimaksud tamu di sini adalah tamu yang datang dari luar daerah dan memang bermaksud untuk mengunjungi rumah itu. Itulah yang dimaksud dengan tamu di sini. Bukan semua orang yang datang ke rumah, ya, bukan semua orang yang datang ke rumah. Walaupun ya menghormati semua orang yang datang ke rumah itu sesuatu yang sangat baik ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis-hadis ikramud dhaif, ya, maksud dhaif di situ adalah orang yang datang dari luar daerah dan memang punya tujuan khusus untuk mendatangi rumah itu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala.
Yang dimaksud dengan dhaif atau tamu dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ikramud dhaif atau memuliakan tamu adalah tamu yang datang dari luar daerah, dari jauh berarti. Kemudian tamu tersebut memang bermaksud untuk menuju ke rumah tertentu. Maka rumah yang kedatangan tamu itu sangat dianjurkan untuk memuliakan tamu ini, dan ada keutamaan-keutamaan khusus. Ya, seperti ini ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Adapun tamu yang lain, ya, misalnya tetangga kita bertamu ke kita, ya kita hormati, kita muliakan. Ya, itu ada keutamaannya, ada pahalanya, dan pahalanya juga besar. Tapi tidak termasuk dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang ikramud dhaif. Seperti misalnya bahwa seseorang punya kewajiban untuk ikramud dhaif selama 3 hari. Ini kalau tetangga tidak masuk. Misalnya ada tetangga bertamu, terus mengatakan, kamu harus menyediakan untuk saya tumpangan selama 3 hari. Itu hak saya. Kita katakan tidak seperti itu. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ikramud dhaif itu tidak berkaitan dengan semua tamu, tapi tamu yang keadaannya khusus, yang datang dari luar kota, yang datang dari luar daerah. Kemudian memang dia punya maksud untuk bermalam di rumah tertentu, atau punya maksud untuk mendatangi rumah tertentu. Maka yang seperti itulah yang punya haqqud dhaif. Dia punya hak untuk dijadikan sebagai tamu, sehingga orang yang didatangi diwajibkan untuk memberikan penghormatan berupa penginapan. Misalnya dia diwajibkan untuk memberikan inapan sampai 3 hari. Ini tamu-tamu yang sifatnya khusus seperti itu. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, diamlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbul ghaniyal halimal muta'affif. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang hatinya kaya, hatinya merasa cukup. Ya, ini yang dimaksud dengan kaya di sini adalah kekayaan hati. Orang yang hatinya kaya, orang yang hatinya merasa cukup. Al-Halim, orang yang berakal. Al-Muta'affif, yang tidak minta-minta kepada orang lain. Walaupun mungkin dia punya kebutuhan untuk meminta-minta orang lain, tapi dia tahan. Orang yang seperti ini di zaman kita sudah semakin sedikit. Di zaman kita ini, orang yang cukup saja itu sering meminta-minta. Apalagi orang yang kekurangan. Yang cukup saja menampakkan kekurangannya agar dikasih orang lain. Apalagi orang yang kekurangan. Ya, di zaman kita orang yang seperti ini itu sudah sangat sedikit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang hatinya kaya, dia berakal, akalnya sempurna, dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa yubghidul badhi'al fajiras sa'ilal mulih. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang tidak punya malu. Orang yang kata-katanya jorok, kata-katanya kasar. Kalau berkata-kata sering menyakiti orang lain. Kalau berdebat, ya, kata-katanya tidak sopan.
as-sa'il al-mulih, dan orang yang ketika meminta-minta dia meminta-mintanya dengan cara yang memaksa. Dia meminta-minta tapi dengan memaksa-maksa. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah, ataukah ingin menjadi orang yang dibenci oleh Allah? Silahkan memilih. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain. Hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini akan menjadi hadis yang terakhir di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau di atas mimbar, dan ketika itu beliau menyebutkan tentang keutamaan sedekah dan keutamaan tidak meminta-minta kepada orang lain. Beliau mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini adalah kata kiasan jamaah. Ini adalah kata kiasan. Sehingga kalau misalnya ada orang minta, tangannya ngambilnya dari atas, yang memberi tangannya di bawah, tetap saja yang meminta itu tercela. Walaupun tangannya di atas, karena ini kata kiasannya. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. Ya, saya tidak ingin jadi orang yang tangannya di bawah, walaupun saya minta. Saya pengen tangannya di atas, yang ngasih tangannya di bawah. Tetap saja, walaupun diatur seperti itu, tetap tangan yang di bawah yang memberi itu dianggap tangan yang di atas. Karena ini hanya bahasa kiasan saja. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wal ulya hiyal munfiqah. Bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tangan yang di atas ini. Yang dimaksud dengan tangan di atas adalah tangan yang memberikan sesuatu kepada tangan lain. Tangan yang memberikan sesuatu. Itulah tangan yang di atas. Was-sufla hiyas sa'ilah. Yang dimaksud dengan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan-larangan, menjelaskan tentang larangan meminta-minta, ya, untuk kebutuhan pribadi. Dan sampai majelis ini kita belum sampai pada akhir dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan meminta-minta, ya. Ini sudah ada 30 hadis yang kita baca dalam bab ini. Itu pun belum selesai. Imam Al-Mundhiri menyebutkan banyak sekali hadis, ya. Yang tersisa masih 17 hadis. Ya. Iya, yang kita baca baru 30 hadis. Dan akhir bab sampai 47 hadis. 47 hadis tentang larangan meminta-minta. Anjuran untuk mencukupi kebutuhan sendiri, secara mandiri. Dan anjuran untuk bekerja dengan tangan sendiri. Hadisnya sangat banyak, ya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan masalah ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat perhatian dalam masalah ini. Jangan sampai kaum muslimin menjadi peminta-minta
ya, untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Kaum muslimin harusnya menjadi orang-orang yang mandiri. Kaum muslimin harusnya menjadi orang-orang yang membantu orang lain, bukan yang dibantu. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, intinya dari banyaknya hadis yang membicarakan masalah ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita semuanya, bahwa sebagai kaum muslimin harusnya kita menjadi umat yang mandiri dalam mencukupi kehidupan, mencukupi kebutuhan hidup, ya. Jangan bergantung kepada orang lain, ya, kecuali terpaksa, ya. Rasulullah SAW juga mengecualikan masalah itu, ya. Orang-orang yang terpaksa untuk meminta-minta, ya, tidak ada masalah, karena kebutuhan untuk mempertahankan jiwa itu sangat besar ketika keadaannya genting seperti itu, keadaannya terpaksa. Tapi selama keadaan terpaksa itu belum ada, maka jangan meminta-minta. Kalau ingin mencukup, ya, kebutuhan hidupnya, maka berusahalah untuk mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidup itu. Bekerjalah, ya. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan membaca sebagian hadis yang mendorong kita untuk bekerja dengan tangan kita sendiri. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, semoga Ustaz selalu dalam kebaikan, umur dan amal saleh yang Allah rahmati dan cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan penanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Pertanyaannya, seseorang berniat untuk memiliki pesantren tapi mengandalkan pemberian muhsinin, sehingga setelah 4 tahun qadarullah pesantren belum jadi dan belum buka pendaftaran sekolah. Dan untuk dana membayar guru-guru tidak ada kecuali nanti ada muhsinin orang tua asuh. Karena tempat pesantren hanya cukup untuk 20 murid dan mungkin tidak cukup buat operasional. Untuk kasus seperti ini, adakah jalan keluar yang baik, Ustadz? Apakah yang berniat ini dinilai khianat bila sampai beberapa tahun ke depan belum bisa mewujudkan niat buka pesantren tersebut? Jazakumullahu khairan untuk nasihatnya. Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Sebenarnya, ya, kalau kita melihat kasus ini, ya, kasus ini bukan untuk memperkaya diri, ya. Kalau kita melihat, kalau orangnya jujur, ya, untuk kebutuhan pesantren, maka ini bukan untuk dirinya. Saya katakan, saya tadi sampaikan, kalau orang ini jujur, karena ada orang-orang yang tidak jujur. Dia sebenarnya ingin memperkaya diri, tapi dengan kedok-kedok seperti ini. Ya, saya tidak ingin suudzon kepada kasus yang ditanyakan. Tapi saya hanya ingin memberikan pengingat. Ya, jangan sampai seperti itu. Saya husnudzon saja bahwa orang yang menjalankan program ini, dia benar-benar ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membuat pesantren. Kalau keadaannya seperti itu, tidak masuk, ya, tidak masuk dalam larangan-larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis itu. Karena ini untuk maslahat kaum muslimin. Ini untuk memperjuangkan agama Allah. Dan ketika seseorang, ya, memintanya untuk agama Allah, maka sebenarnya dia adalah mengajak orang-orang untuk memperjuangkan agama Allah. Sebenarnya seperti itu. Karena uang itu bukan untuk dirinya.
Memang uang itu untuk pesantren, uang itu untuk pendidikan. Dan pendidikan sebenarnya untuk siapa? Untuk umat Islam, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama dengan ketika seseorang mengajak orang-orang untuk berdonasi membangun masjid. Apakah itu meminta-minta? Jawabannya, kalau kita melihat sekilas, iya, meminta-minta memang. Uang nanti akan diserahkan kepada dia, atau minimal ditransfer ke rekening yayasan yang meminta itu. Secara sekilas memang meminta-minta. Tapi sebenarnya itu bukan meminta-minta. Sebenarnya itu adalah mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Karena pada akhirnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan untuk dirinya, bukan untuk memperkaya diri. Apa bedanya dengan orang yang ngajak-ngajak, ayo sedekah, ayo sedekah. Hendaklah kalian bersedekah kepada orang miskin. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang menjawab, Ustadz, kalau ngajak sedekah, itu kan orangnya ngasih kepada sasarannya. Ngasih kepada sasaran langsung. Jadi, misalnya ada orang di dalam sebuah majelis. Ayo kita sedekah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu akan mendatangkan pahala. Sedekah itu akan memadamkan kemarahan Allah. Sedekah itu akan mendatangkan naungan di hari kiamat nanti. Sedekah itu akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Jangan khawatir, ayo sedekah. Akhirnya setelah kajian, orang-orang yang ikut kajian itu bersedekah kepada orang-orang miskin. Apa bedanya ini dengan ayo sedekah kepada orang miskin, transfer dulu ke rekening ini, nanti saya yang akan menyalurkan kepada orang-orang miskin itu. Apa bedanya? Karena tujuan akhirnya sama. Tujuan akhirnya sama. Sama dengan orang yang mengumpulkan donasi untuk membangun masjid melalui rekening tertentu. Itu sebenarnya dia ngajak orang-orang untuk membangun masjid, bukan meminta-minta. Begitu pula dengan pondok-pondok, ya, yang mereka membutuhkan donasi. Akhirnya membuka donasi untuk membangun pondoknya. Pondok itu untuk siapa? Apakah pondok itu milik pribadi? Ya, kalau ada pondok yang milik pribadi, ya ini menjadi masalah ya. Dia memperkaya diri berarti. Tapi kalau pondoknya adalah milik yayasan milik umat, maka ya meminta-minta yang seperti itu ya adalah sebenarnya adalah meminta-minta untuk umat, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak masuk dalam hadis-hadis yang mencela tindakan meminta-minta. Ya. Adapun ini ya, ternyata sampai 4 tahun ya pondoknya belum terrealisasi. Bisa jadi karena memang dana yang terkumpul kurang dan tidak sesuai dengan prediksi dia. Maka kalau misalnya dia ingin berhenti, maka dia harusnya menyampaikan hal tersebut kepada semua donaturnya dan membicarakan kepada para donaturnya bagaimana dengan uang yang sudah terkumpul. Kalau ingin diambil, maka dia kembalikan. Kalau dia misalnya menawarkan kepada jamaahnya atau donaturnya untuk menyalurkan kepada amal-amal yang lain dan para donatur setuju, maka bisa dilakukan itu. Atau pilihan yang ketiga, dia tetap berusaha untuk mengumpulkan donasi sampai akhirnya bisa mewujudkan pondok pesantren itu. Insya Allah tidak ada masalah selama tadi ya, ini bukan milik pribadi tapi milik umat.
Kalau milik pribadi, ya jadinya masuk ke pembahasan tadi. Meminta-minta untuk kebutuhan pribadi. Walaupun akhirnya punya manfaat untuk umat ya, tapi ini kalau pondoknya milik pribadi, syubhat untuk takatsurannya atau liyathra maluhunya itu sangat besar. Syubhat dia memperkaya diri atau biar uangnya banyak, ini besar. Beda kalau yayasannya adalah milik umat, ya, milik yayasan dan yayasan itu milik umat, maka ya insya Allah syubhat itu akan sangat kecil ya. Masalahnya yayasan itu ada yang yayasan pribadi. Yayasan itu ada yang yayasan pribadi. Ya, saya memberikan saran ya, kalau yayasannya pribadi, yayasan keluarga ya, maka jangan meminta-minta kepada orang lain. Karena syubhat memperkaya diri, syubhat agar hartanya menjadi banyak, itu besar di sana. Beda kalau yayasannya yayasan terbuka untuk umum, ya, bukan yayasan keluarga. Maka syubhat itu sangat kecil sekali. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua, izin bertanya Ustadz, suatu saat anak bertemu teman sedang memakai sesuatu yang anak suka dan anak mengatakan kepadanya pakaiannya bagus dan bertanya kepadanya di mana membelinya. Qadarullah teman anak itu memberikan pakaiannya kepada anak. Apakah anak berdosa dan apa hukumnya memuji dan bertanya di mana dapat membeli barang yang serupa? Baik. Apabila niatnya ya memang untuk bertanya, bukan untuk meminta, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ada orang yang menggunakan permintaan, ada orang yang menggunakan pertanyaan tapi tujuannya permintaan. Ada yang seperti itu. Sehingga ini kembali ke hati, kembali ke niat. Kalau dia niatnya dari awal agar barangnya dikasihkan kepada dia, ya berarti pertanyaan itu hukumnya permintaan. Tidak boleh dia meminta-minta dengan cara apapun. Jangan meminta-minta kepada orang lain kecuali yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau memang dia pada awalnya memang niatnya untuk bertanya, tapi orangnya malah memberikannya, maka ini tidak masuk dalam pertanyaan, tidak masuk dalam celaan permintaan kepada orang lain. Taib, hukumnya memuji tidak ada masalah. Bertanya membelinya di mana tidak ada masalah. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memuji, maka saya ingatkan barengi dengan doa keberkahan. Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Ketika memuji barang, memuji seseorang, memuji sesuatu, tidak menyertainya dengan doa keberkahan. Kalau pujian tidak disertai dengan doa keberkahan, ya sangat dikhawatirkan terjadi penyakit ain. Sangat dikhawatirkan menimbulkan penyakit ain. Maka kita harus berhati-hati dan selalu ingat ketika memuji. Ya, berkailah, sertakanlah doa keberkahan. Misalnya dengan mengatakan Allahumma barik. Ya Allah, semoga Allah berkahi. Atau dengan mengatakan semoga Allah memberikan keberkahan padanya. Ustaz, dengan bahasa Indonesia boleh? Jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW tidak membatasi doa keberkahan itu. Tujuannya agar sesuatu yang kita puji ya terbebas dari penyakit ain yang mungkin datang dari kita. Kita tidak tahu. Taib. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz Hafizakumullah mau bertanya, organ
urgent. Mohon jawabannya ya Ustadz. Ada pertanyaan titipan. Dia mau dibius total karena kuret. Apakah setelah sadar nanti dia wajib mandi? Karena kuret. Baik. Atau mandi hanya sunnah dan boleh langsung qadha sholat yang tertinggal? Dia gak nifas karena janinnya masih 7 pekan. Janinnya masih 7 pekan. Ya, kalau janinnya masih 7 pekan, berarti kurang dari 2 bulan ya. Janin tersebut berarti belum berupa, belum berbentuk manusia. Apabila yang seperti ini keguguran, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai nifas. Dan janin yang keluar pun juga tidak dianggap sebagai manusia. Tidak dianggap sebagai manusia, maksudnya tidak disolati. Karena belum berbentuk manusia. Dan belum ditiupkan nyawa. Dia masih seperti daging biasa. Baik. Berarti darah yang keluar juga bukan darah nifas. Kalau darah yang keluar bukan darah nifas, maka ketika dikuret pun ya, dia tidak menjadi darah nifas. Baik. Namun jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada pendapat yang mengatakan bahwa mandi besar itu juga bisa disebabkan karena melahirkan. Baik, keguguran ini apakah bisa dikatakan sebagai melahirkan? Jawabannya tidak. Ya, tidak dikatakan sebagai melahirkan. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa ini sunnah untuk mandi itu juga tidak kuat. Itu seperti darah istihadah. Apakah kalau keluar darah istihadah kita disunahkan untuk mandi? Jawabannya tidak ya. Kita tidak disunahkan untuk mandi karena keluarnya darah istihadah. Berarti ketika keguguran juga demikian. Ya, ini yang ana tahu, Allahu a'lam ya, karena keguguran ketika janinnya belum berbentuk manusia, ini tidak dikatakan sebagai melahirkan. Kemudian anaknya tidak dikatakan sebagai manusia, darahnya tidak dinamakan sebagai darah nifas, ya maka ya tidak ada kewajiban untuk mandi, tidak ada sunnah mandi besar, ya, karena itu semuanya tergantung pada janin yang dilahirkan, ya, tergantung pada apakah itu nifas atau tidak. Kalau nifas berarti wajib mandi. Kalau tidak nifas tapi dianggap sebagai istihadah, maka tidak ada syariat mandi di sana. Baik, karena waktu sudah jam 11 dan ini hari Jumat, maka saya harus akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.